Pagi hari ini kita mau belajar akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan yang pasti. Amin. Selama bulan Januari kita berbicara mengenai visi, mengenai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang proses, kita juga sudah Pastor Albert menyampaikan tentang penyertaan Tuhan. Ada sebuah poin yang sangat bagus yang saya ingin ulangi. Keberhasilan kita bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa yang bersama dengan kehidupan kita. Ada amin? Amin. Nah saudara, pada pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar suatu prinsip firman Tuhan yang akan memperlengkapi pesan-pesan yang sudah kita terima sebelumnya. Anda siap? Anda siap? Amin. Kita akan belajar bahwa pagi hari ini saya menemukan bahwa persenjataan yang paling canggih, strategi militer yang paling canggih, itu ternyata tidak ditemukan baru-baru ini. Tetapi saya menemukan dalam sejarah bahwa kekuatan militer, strategi yang terbaik yang pernah ada, itu sudah ditemukan berabad-abad sebelumnya. Namanya Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang. Nah saudara, kalau Anda menyaksikan kisah demi kisah di dalam Alkitab, saya percaya hati kita akan sangat-sangat terberkati. Sangat-sangat dikuatkan dengan contoh-contoh bagaimana Tuhan berperang bagi umatnya. Saudara, yang pertama kita tahu bahwa umat Tuhan melewati Laut Merah. Gambar yang pertama ini menceritakan kedahsyatan Tuhan yang dicatat oleh Alkitab. Bagaimana sebuah bangsa yang diperbudak ratusan tahun. Mereka tidak punya kekuatan militer apapun, tidak punya strategi militer apapun di dalam kehidupan mereka. Namun mereka punya sesuatu yang sangat powerful, yaitu Tuhan yang berperang. Nah kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat 13 dan 14 dikatakan seperti ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Sama-sama katakan, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, saya percaya pada waktu itu adalah waktu di mana umat Tuhan mereka keluar dari Mesir setelah Tuhan menulahi bangsa Mesir dengan begitu dahsyat, mereka lihat pertolongan Tuhan. Namun kemudian mereka dihadapkan kepada sebuah situasi di mana secara manusia saya percaya mereka sangat amat takut. Mereka sedang dikejar oleh satu bangsa yang besar. Saat itu merupakan peradaban yang paling maju pada zamannya. Tidak ada jalan keluar, di hadapan depan mereka adalah laut. Tetapi pada waktu itu mereka yang tidak bersenjata apapun, tidak pernah punya pengalaman apapun, mereka melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Mereka betul-betul hanya berdiam diri saja dan menyaksikan Tuhan berperang. Saudara, kalau kita pikir dengan logika, untuk mengalahkan tentara Mesir yang begitu besar, perlu banyak sumber daya. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pagi hari ini, termasuk saudara yang menyaksikan, Anda merasakan pagi hari ini atau bulan ini, minggu ini, Anda merasa enggak punya sumber daya apapun untuk menghadapi tantangan yang Anda sedang hadapi. Tapi pada waktu Tuhan ada di dalam gambar hidup saudara, Dia berperang buat kita. Dia berperang buat bangsa Israel. Contoh yang kedua saudara, ayat berikutnya. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-10
ayat 10-11. Dikatakan bahwa dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka sampai ke dekat Aseka dan Makeda. Menariknya adalah ini ayat berikutnya. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Sampai Aseka sehingga mereka mati. Firman Tuhan katakan yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi kita menyaksikan kalau yang pertama tadi Tuhan membelah, itu satu peristiwa yang sangat tidak masuk akal, saudara. Dan Tuhan melakukan itu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu membela umatnya. Yang kedua, pada waktu mereka berperang, mereka sudah mulai berperang, punya pengalaman sedikit kali ini. Tapi dikatakan pada waktu musuh itu melarikan diri, Tuhan mengirimkan batu-batu dari langit. Saudara bisa bayangkan kalau Anda berperang dan senjata yang menyerang Anda itu bukan dari depan, tapi dari atas, saudara. Kita nggak tahu persis apa itu batu-batu dari langit, apakah itu asteroid, ataukah itu benda meteor yang masuk, tidak pernah jelas. Tetapi dengan jelas mereka dalam pertarungan yang sangat-sangat tidak seimbang. Bukan saja melawan manusia, tapi musuh mereka menyadari bahwa yang melawan mereka adalah Tuhan sendiri. Dan itu sesuatu yang powerful, sesuatu yang tidak mungkin secara manusia bisa dikalahkan. Satu kisah lagi dalam 2 Tawarik pasal yang 20 ayat 22. Ini kemudian terjadi ratusan tahun kemudian di zaman Yosafat. Yosafat sedang dikepung suatu tentara yang sangat besar. Dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Menarik sekali, bangsa Israel pada waktu itu mereka tidak sedang melakukan agresi militer. Tidak melakukan secara fisik apa yang harus dilakukan orang dalam perang. Tapi mereka justru menyanyi, memuji Tuhan. Dan dikatakan dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Tuhan melakukan penghadangan. Jadi di sini kita melihat bahwa Yosafat yang pada waktu itu dalam keadaan terpojok, dikelilingi oleh sekumpulan musuh yang sangat besar. Pernahkah saudara di dalam kehidupan rasanya kayak musuh demi musuh demi musuh. Di sisi kanan ada, di sisi tengah ada, di sisi kiri ada. Sepertinya mengelilingi Anda. Tetapi umat Tuhan pada hari itu mereka menyaksikan Tuhan yang berperang itu bukan soal jumlah, tapi soal siapa yang ada di pihak mereka. Saudara, saya percaya kalau kita membaca kisah-kisah ini, iman kita dikuatkan. Amin. Tuhan itu berperang bagi umatnya. Dan pertanyaan saya pada pagi hari ini sederhana untuk kita renungkan bersama-sama. Pertanyaannya, apakah Tuhan selalu berperang bagi umatnya? Saya ulangi sekali lagi ya. Apakah Tuhan itu selalu berperang bagi umatnya? Saudara, kalau Tuhan selalu berperang bagi umatnya, Anda baca di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, tidak selalu orang Israel itu menang. Tidak selalu mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Ada momen-momen di dalam sejarah mereka di mana mereka ditaklukkan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka juga pernah dibuang, mengalami kekalahan. Jadi pertanyaannya saya rasa valid buat kita semua. Apakah Tuhan selalu berperang bagi umatnya?
Pagi hari ini saya mau ajak kita bersama-sama belajar satu prinsip dari Yosua, kitab Yosua pasal 5, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Sebelum saya baca ayat ini, saudara, saya mau katakan bahwa Yosua ini merupakan sebuah kitab yang banyak disalah mengerti orang yang belum begitu mengenal Tuhan. Tema di kitab Yosua adalah Tuhan yang berperang. Nah saudara, kalau Anda melihat kitab Yosua, pribadi Tuhan di dalam kitab Yosua, seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang ada di perjanjian baru. Banyak orang berkata Tuhan di perjanjian lama, khususnya di kitab Yosua ini, kok sepertinya beda. Nah tapi saya ingin katakan saudara bahwa ini adalah pribadi yang sama, Tuhan yang sama. Dan pagi hari ini kita mau belajar, ada satu prinsip kebenaran yang harus kita mengerti. Anda siap belajar bersama-sama? Amin. Mari kita baca ayat ke-13, dikatakan ketika Yosua dekat Yeriko. Yeriko adalah kota pertama, saudara, yang mereka masuki sebagai tantangan pertama mereka masuk ke tanah perjanjian. Di dalam setiap visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan menghadapi yang namanya tantangan. Dan Yeriko adalah sebuah kota yang berkubu sangat kuat, saudara. Yeriko bukan sembarang kota. Yeriko itu punya tembok tingginya lebih dari 30 feet, sekitar 10 meter, dengan tebal lebih dari 2 meter, saudara. Secara manusia, bangsa Israel yang barusan keluar dari padang gurun tidak punya kesempatan sama sekali. Untuk masuk mengalahkan Yeriko, mereka harus merobohkan tembok itu terlebih dahulu. Melewati tembok itu. Pada waktu mereka berusaha itu, mereka sudah diserang, mereka sudah dipanah, mereka pasti kalah. Oleh karena itu dikatakan Yosua pada waktu dekat Yeriko, dikatakan ia melayangkan pandangnya. Saya percaya sebagai seorang pemimpin yang baik, dia berusaha untuk melakukan perencanaan, setuju? Bukankah dalam kehidupan kita juga seringkali melakukan perencanaan? Kita lihat, kita survei masalah apa yang ada, apa ya kira-kira jadi solusinya. Kurang lebih itu yang Yosua lakukan. Ayat 13, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata, kawankah engkau atau lawan? Menarik sekali ayat 14 dikatakan jawab orang ini bukan. Jadi ditanya, pertanyaannya apa saudara? Kawan atau lawan, betul? Kamu kawan atau lawan? Bukan jawabannya saudara, tidak dua-duanya. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, saudara. Menyembah dan berkata kepada dia, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saudara, Anda lihat ada perubahan sikap yang luar biasa. Pada waktu Yosua melihat orang itu, pertama dia tanya, kamu kawan kita atau kamu lawan kita? Panglima bala tentara Tuhan bilang bukan. Akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Saudara, di sini kita menjumpai bahwa satu prinsip bahwa Tuhan itu pada waktu datang dalam kehidupan kita sepertinya sebagai pribadi yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Ayat 15 dikatakan, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara, kasut berbicara mengenai alas kaki ya. Kasut adalah alas kaki atau sandal atau sepatu di zaman sekarang. Pada waktu Yosua diminta untuk menanggalkan kasut,
Kasut itu berbicara mengenai sesuatu yang kita andalkan. Pada zaman itu, pada waktu mereka berperang, tidak mungkin seorang bisa berperang tanpa adanya alas kaki, saudara. Ya, karena medan peperangan yang pada waktu itu panas, tidak mampu berjalan dengan atau apapun berlari tanpa kasut. Tapi di sana dikatakan tanggalkanlah kasut itu. Artinya dia mau berkata, kalau engkau mau penyertaan Tuhan dalam hidupmu, engkau harus meninggalkan keakuan, meninggalkan apa yang selama ini kita andalkan untuk melihat Tuhan berperang buat kita. Hal yang sama kalau Anda lihat itu diucapkan oleh Musa beberapa puluh tahun sebelumnya. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan di pengalaman semak belukar, Tuhan juga berkata, tanggalkanlah kasutmu. Jadi ini bicara mengenai penyerahan diri. Nah, pada waktu kita bicara mengenai penyertaan Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa konsep kita tentang penyertaan Tuhan? Apakah konsep penyertaan Tuhan ini seperti gambar ini, saudara? Kita tahu kalau di desa ada namanya apa ini? Namanya angon bebek, saudara. Yang mimpin siapa, saudara? Yang di depan siapa? Bebeknya atau orangnya? Bebeknya. Apakah penyertaan Tuhan itu seperti ini? Atau seperti gambar yang kedua? Nah, saudara, kalau Anda baca di dalam Alkitab, tidak ada sama sekali referensi dikatakan bahwa penyertaan Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala bebekmu, gitu ya. Tapi dikatakan adalah kita adalah domba-dombanya. Nah, kalau domba berarti konsepnya adalah gembala yang ada di depan dan kita yang di belakang mengikuti, betul? Kalau yang namanya bebek, kita jalan duluan, lalu kemudian orang yang di belakang mengikutin. Seringkali di dalam bayangan kita pada waktu kita mendengar Tuhan akan menyertai kamu, Tuhan akan menyertai kamu. Konsep penyertaan Tuhan adalah kita jalan duluan, Tuhan yang ngikutin. Tetapi di dalam Alkitab diajarkan bahwa penyertaan Tuhan adalah kita yang bersama dengan Tuhan. Kita yang bersama dengan Tuhan. Pertanyaan yang salah adalah seringkali gini, apakah Tuhan itu ada di pihak kita? Saya ulangi, seringkali kita menanyakan pertanyaan yang salah. Apakah Tuhan di pihak kita? Pertanyaan yang benar harusnya adalah, apakah kita di pihak Tuhan? Kayaknya cuma dibolak-balik, Pak. Kayaknya kok cuma dibalik-balik aja sih? Enggak, Sir. Bukan Tuhan yang mengikuti kemauan kita, tetapi kitalah yang mengikuti kemauan Tuhan. Dia adalah supreme commander. Dia adalah pemimpin yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Pengambil keputusan. Nah, saya percaya inilah yang membedakan penyertaan Tuhan di dalam kekristenan. Kekristenan itu bukan berarti pada waktu kita minta penyertaan Tuhan, Tuhan itu hanya melakukan apa yang kita mau. Inilah yang disebut dengan namanya prinsip melepas sendal. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala laku kita, maka ia akan meluruskan, sekali lagi katakan, meluruskan jalanmu. Jadi artinya apa sih mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa artinya mengakui Tuhan? Mengakui Tuhan itu bicara mengenai apakah Tuhan berkenan dengan cara atau strategi yang kita gunakan. Ada banyak dari kita seringkali pada waktu kita menghadapi tantangan, kita mulai berpikir, kita mulai cari cara ya. Dan setelah ketemu, setelah kita tanya orang, kita minta tolong orang, terus kita berdoa, Tuhan sertai aku.
Pagi hari ini kita belajar bahwa konsep penyertaan Tuhan itu melibatkan Tuhan, itu bukan berarti kita sudah buat duluan, lalu kita minta Tuhan untuk memberkati usaha kita. Tetapi Tuhanlah yang menjadi penasihat nomor 1 di dalam kehidupan kita. Bukan apa yang jadi kemauan kita, cara kita, tetapi caranya Tuhan. Amin. Ada begitu banyak orang bilang, Tuhan berkati usahaku, berkati usahaku. Waktu-waktu tanya, usahanya apa? Usahanya saya jual obat-obat terlarang. Saudara, bagaimana Tuhan bisa memberkati sesuatu yang berlawanan dengan prinsip yang dia ajarkan, perintah yang diajarkan? Anda tanya, usaha apa? Tolong berkati Pak, usahaku adalah usaha yang ilegal di negara ini. Gak bisa, gak nyambung, saudara. Ya, pada waktu kita berkata Tuhan menyertai, itu konsepnya bukan kita yang di depan, sekali lagi, tapi kita yang ada di belakang. Nah, oleh karena itu, itulah yang disebut dengan prinsip melepas sandal. Bicara mengenai penyertaan Tuhan, menuhankan Yesus, itu adalah konsep yang banyak orang Kristen tidak mengerti. Ya, Tuhan bukanlah Tuhan Gunung Kawi. Yang penting aku sudah melakukan ini, aku bawa dupa, bawa seserahan, Tuhan akan memberkati. Bukan seperti itu. Tetapi kita pada waktu mengakui Tuhan, itu artinya setiap apa yang aku lakukan, setiap aku buka toko, caranya berkenan enggak? Pada waktu saya berrelasi, membangun relasi, apakah cara saya membangun relasi berkenan sama Tuhan enggak? Pada waktu saya negosiasi sama customer, apakah cara yang saya pakai itu berkenan sama Tuhan enggak? Pada waktu customer tanya, Pak ini berapa harganya? Ini sudah bocuan, ini sudah jual rugi lah pokoknya. Tapi dalam hati kita bilang, kena dia. Saudara, itu bukan mengandalkan Tuhan, bukan mengakui Tuhan. Itu bukan sama sekali. Terlalu pada waktu kita harus berhadapan mungkin dengan pemerintah, dengan pajak, kita berusaha berpikir apa ya yang bisa aku lakukan. Atau dengan relasi, kita berusaha untuk mencurangi. Saudara, itu bukan penyertaan Tuhan, saya perhatikan. Ada orang yang berkata, Pak puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan promosi. Gimana? Iya, saya bohong-bohong dikit dan orang itu enggak tahu. Akhirnya dia memberikan rekomendasi. Saudara, sekali lagi, pada saat kita berkata kita minta penyertaan Tuhan, itu berarti kita menaruh Tuhan sebagai posisinya, sebagai Tuan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yosua, pada saat kita angkat tangan, baru Tuhan itu turun tangan. Pada saat kita angkat tangan itu artinya kita menyerah dengan segala kepandaian kita, dengan segala usaha kita, strategi kita. Tuhan itu turun tangan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana cara, tips praktis untuk kita mengenali tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, ada 3 hal, saudara. Ada 3 hal, saya ingin bagikan secara cepat. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan prinsip dan perintah dari firman Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam sebagian kebenaran, bukan? Apa? Ke seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Pada waktu kita mengakui Tuhan, itu berarti di dalam setiap strategi apa yang kita lakukan untuk mencapai visi kita, kita harus pastikan setiap langkah itu tidak bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Yang kedua, saudara, saat kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan, itulah tuntunan Tuhan. Saudara, tidak mungkin Anda bisa berkata, saya merasa ini adalah tuntunan Tuhan. Tetapi Anda merasa jauh sekali sama Tuhan.
Saudara, pada waktu dia menuntun, pada saat saya menuntun seseorang, artinya apa saudara? Pada saat saya menuntun seseorang, artinya orang itu ada di dekat saya. Setuju? Pada waktu Anda menuntun orang, menuntun anak Anda pasti ada di dekat anak Anda. Hal yang sama pada waktu Anda bisa tahu bahwa ini adalah dari Tuhan, adalah pada waktu posisi hati kita dekat dengan Dia. Saya percaya ada damai dan ada namanya ketenangan di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 62 ayat 1-3 berkata begini. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat siapa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara, ketenangan, damai sejahtera adalah salah satu bukti pada waktu Anda dekat sama Tuhan. Dan Anda pada waktu itu tahu bahwa yang Anda sedang lakukan adalah tuntunan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan keputusan tidak kita buat karena kekhawatiran atau karena sebuah analisa yang rumit ya dari masalah kita. Keputusan tidak kita buat dari analisa, sudah mikir gimana caranya, mikir gimana. Tapi seringkali Tuhan berbicara secara tiba-tiba. Yohanes 14 ayat 26 katakan seperti ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan dikatakan dan akan apa? Mengingatkan. Kalau mengingatkan berarti sebelumnya Anda ingat atau tidak? Kalau dikatakan mengingatkan berarti sesuatu yang tiba-tiba muncul, betul? Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seringkali pada waktu hati kita tenang, damai sejahtera, kita tanya Tuhan, aku harus berbuat apa? Tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu. Seringkali Tuhan bicara melalui sebuah ayat, sebuah prinsip, sebuah pengalaman mungkin. Tapi itu bukan lahir daripada kita merenung, kita coba mikir, menyelesaikan sendiri. Itulah tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin pastikan bahwa Tuhan itu rindu. Saya katakan rindu banget untuk berperang bagi umatnya. Amin. Untuk berperang buat kita semua. Namun sekali lagi janji ini, prinsip ini tidak berlaku setiap saat. Masalahnya bukan apakah Tuhan di pihak kita. Tapi yang jadi pertanyaan pada pagi hari ini harus kita renungkan. Sudahkah dalam kehidupan kita ini ada di pihaknya Tuhan? Dalam kitab Yosua Tuhan yang berperang. Dia bilang bukan kawan, bukan lawan. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Saudara, setiap apapun yang Anda lakukan hari ini, saya berdoa, Anda tanya dulu, Tuhan, apakah selama ini aku yang berjalan di depan? Atau aku izinkan Engkau untuk memimpin hidupku? Aku mengakui, sekali lagi mengakui bicara mengenai setiap keputusan, setiap strategi, setiap planning yang ada. Apakah itu seturut? Apakah itu berkenan? Ataukah ada cara-cara dalam strategiku yang Kau tidak berkenan? Pada saat Anda melakukan semua itu, saudara, saya berani jamin Tuhan berperang bagi umatnya. Amin. Tuhan membela umatnya. Tuhan akan jadi kemenangan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan akan berperang buat kita.